Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Insinyur Saryanti Saat Eshud MSI PhD, Direktur Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran. Yang terhormat Bapak Dr. Hendra S. SIMkom, selaku Kepala Subdirektorat Teknologi dan Inovasi Pembelajaran, serta Bapak Ibu dosen Universitas Hasanuddin yang telah menyempatkan untuk bergabung pada kegiatan kita di sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita bersama-sama dapat berkumpul kembali dalam kegiatan penyegaran tata cara penginputan nilai di Sekolah 2.0 untuk semester genap tahun ajaran 2025-2026. Baik, Bapak Ibu, kegiatan ini telah menjadi agenda di setiap semester mendekati periode penginputan nilai untuk memastikan bahwa periode penginputan nilai nanti akan berjalan dengan lancar dan meminimalisir kesalahan-kesalahan atau kendala yang berulang. Baik, langsung saja untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, saya persilakan kepada Ibu Direktur Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran untuk memberikan sedikit sambutan atau arahan. Kepada Ibu dengan hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Teknologi dan Inovasi Pembelajaran, selaku narasumber utama kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari genap fakultas di lingkup Universitas Hasanuddin. Izin Bapak Ibu, kami menyelenggarakan kegiatan penyegaran tata cara penginputan nilai untuk semester ini. Dan ini memang tadi sesuai yang disampaikan, kita rutin mengadakan setiap menjelang periode penginputan nilai. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama diberi kesempatan, meskipun bertatap maya, tetapi kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir memenuhi undangan Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah menerima surat edaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan akademik. Di situ yang terbaru ya, di situ disampaikan bahwa tambahan waktu diberikan di pekan ke-17 dan 18, yaitu tanggal 15 Juni sampai dengan 26 Juni, karena mengingat hati-hati siap. Ya, ada mungkin sedikit Prof. Saya pikir ini pertama makasih banyak kepada Bapak Ibu, para guru besar, para ketua program studi yang selalu mendampingi, selalu mengawal progres bagaimana supaya model pembelajaran di kita terus dalam hal pemasukan nilai, memaksimalkan sekolah, sehingga nantinya bisa kita jadikan ini adalah suatu model digitalisasi pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas supportnya. Namun tetap kita selalu melakukan ini evaluasi, sehingga kalau ada hal yang kurang, ada hal yang miss, kita akan selalu melakukan pembenahan. Jadi tetap mohon bantuannya kalau ada yang kurang, ada yang perlu kita bisa improve ke depannya, karena sistem ini kita sendiri yang kembangkan, jadi tidak terlalu susah untuk kita adakan perbaikan-perbaikan jika memang ada hal yang perlu kita sempurnakan ke depannya. Mungkin demikian Ibu Dir, makasih banyak. Lanjut Terima kasih banyak Prof. Ya, makasih banyak semuanya atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, makasih Kanda. Ya. Izin saya lanjut, Bapak Ibu sekalian. Kita tadi sudah mendengar arahan dari Bapak WR. Betul sekali bahwa memang kita melakukan evaluasi Bapak Ibu dari setiap semester. Evaluasinya tidak hanya dari pihak kami, dalam hal ini adalah bidang akademik dan kemahasiswaan, tetapi juga adalah Bapak Ibu selaku pengguna dan juga mahasiswa maupun admin, tentu
kita dapat masukan terkait dengan pengembangan yang memungkinkan kita lakukan. Jadi memang perubahan itu sunatullah, dinamis ya perubahan itu. Jadi kita harus menyesuaikan. Termasuk tadi yang saya sampaikan bahwa ada perubahan lagi yang kita lakukan karena memang tadi yang kami ingin sampaikan bahwa apa yang kita rencanakan harusnya bisa kita ukur capaiannya seperti apa, apakah sesuai dengan yang kita rencanakan, ataupun mungkin melenceng. Kalaupun melenceng, improvement apa yang bisa kita lakukan untuk di semester-semester berikutnya. Jadi seperti itu mungkin Bapak Ibu makna dari ataupun tujuan daripada pelaksanaan kegiatan kita, penyegaran tata cara penginputan nilai untuk sekolah ya khususnya. Saya kira seperti itu mungkin pandangan dari kami dan arahan. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu atas support-nya. Kalaupun nanti ada kendala Bapak Ibu di fakultas masing-masing itu ada dosen fasilitator, kemudian ada juga admin sekolah yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Kalau dosen fasilitator ini levelnya memang dosen, kemudian admin ini adalah levelnya adalah tendik. Jadi mulai sekarang mungkin sudah bisa dilihat terkait dengan presensi Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan asesmennya. Sekali lagi terima kasih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kegiatan kita berjalan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak atas arahan dari Ibu Direktur Translipa. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke agenda utama kita pada hari ini terkait dengan materi teknis tata cara penginputan nilai di sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Hendra, SSI MKOM, selaku Kepala Subdirektorat Teknologi dan Inovasi Pembelajaran. Kepada Bapak Hendra dengan hormat dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini share screen-nya sudah kelihatan ya? Ya. Iya, Pak. Oke, ya jadi hari ini kita akan kembali melaksanakan sosialisasi tentang bagaimana penginputan nilai melalui sekolah versi 2 ya. Seperti yang disampaikan juga tadi bahwa sosialisasi ini sudah kita laksanakan dan selalu kita laksanakan di akhir semester ya, supaya tidak ada kendala dalam proses penginputan nilai. Minimal mengurangilah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika Bapak Ibu menginput nilai. Jadi kegiatan ini untuk mengingatkan kembali, kemudian ya meningkatkan pemahaman dosen dalam menggunakan aplikasi, kemudian juga bahwa video dan manual aplikasi sebenarnya sudah tersedia juga di aplikasi sekolah. Jadi Bapak Ibu juga sebenarnya bisa lihat dari situ ya, secara fisik sudah ada data dokumennya ya dan videonya, Bapak Ibu tinggal lihat. Tapi di sini kita akan menjelaskan kembali mungkin ya beberapa hal yang mungkin sedikit agak berbeda dengan yang ada di manual, mungkin karena ada updatean dan lain-lain. Jadi secara umum akses sekolah saya kira Bapak Ibu sudah punya akses semua ya, kecuali mungkin ada dosen baru ya, dan juga mungkin ada dosen yang lupa passwordnya ya, itu yang sering jadi kendala ya. Jadi untuk akses sekolah Bapak Ibu bisa masuk lewat sekolah P2 Unhas HTID. Kemudian kalau belum punya akses ya ini yang masih sering juga saya dihubungi ya, bahwa saya tidak punya akses atau saya lupa password. Bapak Ibu saya bisa langsung berkoordinasi dengan helpdesk ya, helpdesk sekolah. Jadi selama ini kalau beberapa dosen yang meminta misalkan reset password di saya, jika saya gagal ya, karena saya juga kadang bisa reset, kadang juga tidak bisa, biasanya saya akan arahkan ke helpdesk. Jadi Bapak Ibu bisa juga langsung bertanya ke helpdesk ya.
Kalau yang belum punya akun, misalkan yang baru balik dari luar negeri, misalkan dari sekolah, ya bisa juga nanti koordinasi ke helpdesk untuk mendapatkan akunnya. Kemudian untuk masuk, saya kira kita semua sudah gunakan ya, bahwa untuk masuk ke aplikasi kita masuk ke dashboard, kemudian kita pilih semester yang akan kita data nilainya. Jadi otomatis di My Course di sini di bagian dashboard itu sudah tersedia data ya per semester. Jadi Bapak Ibu juga sebenarnya bisa melihat data semester sebelumnya kalau misalkan ada yang mau dicek. Tapi intinya bahwa data semester yang sedang berlangsung itu Bapak Ibu bisa lihat di paling atas di sini. Dan Bapak Ibu nanti tinggal pilih mata kuliah yang akan di-input nilainya. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu nanti sudah memilih satu kelas di sini yang akan di-input nilainya, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman mata kuliah tersebut seperti pada gambar. Ya. Di sini ada informasi mata kuliah ya di bagian atas. Informasinya di dalam ada tentang RPS, kalau sudah diupload ada juga tentang forum dan presensi ya. Jadi saya kira itu sudah digunakan kalau Bapak Ibu menggunakan Sekolah selama ini. Kemudian di bagian bawah itu ada alur pembelajaran. Nah, alur pembelajaran ini bisa dibuat melalui sinkronisasi RPS, bisa juga dibuat manual. Tapi selama ini kita sudah siapkan fasilitas untuk melakukan sinkronisasi dari RPS yang dibuat di aplikasi CPL. Dengan menggunakan fasilitas sinkronisasi RPS, ya saya kira semua proses penilaian akan berjalan sesuai dengan alur pembelajaran yang sudah kita rencanakan. Karena materi, tugas, dan lain-lain itu semua sudah, terutama tugas ya, tugas itu sudah diurutkan sesuai dengan penugasan yang kita rancang di RPS. Ya. Kemudian untuk pendataan, pendataan nilai ya, pendataan asesmen di aplikasi tentunya sudah tersedia ya, khususnya menggunakan alur pembelajaran. Tetapi kalau tidak dibuat, tidak disinkronkan dengan RPS dan tidak dengan RPS ya, dan juga tidak dibuat secara manual di alur pembelajaran, maka kita harus membuat asesmen itu melalui cara manual ya. Jadi cara manualnya tidak terhubung ke alur pembelajaran. Kita masuk ke menu asesmen dan membuatnya di situ. Tapi kalau Bapak Ibu buatnya melalui alur pembelajaran, maka asesmen-asesmen itu akan tampil di alur pembelajaran. Nah, ini cara penginputan nilainya akan berbeda caranya, terutama dalam pembuatan alurnya ya. Asesmennya dan ya cara penginputan nilainya juga pasti akan berbeda karena dua cara ini memberikan kita dua alur ya. Nanti kita lihat bahwa kalau misalkan kita, walaupun juga sebenarnya pakai alur pembelajaran dengan manual, ujungnya juga kita bisa pakai manual juga di alur pembelajaran. Tapi seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk saat ini mungkin yang dibuka itu hanya yang menggunakan alur pembelajaran. Yang manual, kalau Bapak Ibu buka sekarang, itu semuanya dikunci ya, masih dikunci penginputan nilainya. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke alur pembelajaran itu masih bisa, itu sudah terbuka untuk penginputan nilainya. Jadi kalau berdasarkan alur pembelajaran di sini tentunya ini sudah dilaksanakan harusnya di awal ya, di awal perkuliahan, di awal semester kita bisa menggunakan fasilitas tugas, kuis atau bentuk lain ya. Kemudian juga di dalamnya itu ada fasilitas mahasiswa menjawab dan juga ada fasilitas dosen untuk memberikan review ya dan menilai juga. Kalau yang manual tentunya ini ya kita lewat menu grade. Ya, kemudian ya kita bikin semua sendiri, kita atur juga presentasinya sendiri, baru kemudian kita lakukan proses ekspor impor untuk memasukkan nilainya. Oke, kita masuk ke berdasarkan alur pembelajaran ya. Jadi cara-cara penginputan nilai berdasarkan pembuatan asesmen berdasarkan alur pembelajaran. Yang pertama tentunya kita tinggal masuk ke tugas atau asesmen yang kita berikan di alur pembelajaran, kemudian tinggal kita klik ya, kemudian nanti akan tampil form isian ya, seperti ini.
Jadi di sini kalau kita klik tadi alur pembelajaran akan muncul pertama ini ya. Akan muncul ini ya. Halaman untuk melihat mahasiswa yang mengumpulkan tugas ya, di sini akan kelihatan. Kemudian kalau kita klik grade-nya nanti akan tampil halaman nanti dijelaskan lebih detail ya. Akan tampil halaman untuk menginput nilai seperti ini. Tentunya ada juga dokumen PDF-nya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menilai dari tempat yang sudah disediakan di sini. Kemudian disimpan. Dan kalau mau memberikan feedback juga terhadap tugasnya, Bapak Ibu bisa menginput langsung di sini, kemudian disimpan. Jadi nilai dan feedback itu bisa dilakukan secara bersamaan di dalam satu kali penilaian untuk satu mahasiswa. Kemudian yang penting lagi di sini adalah pengaturan presentasi penilaian ya. Nah, kalau kita menggunakan sinkronisasi dari RPS, otomatis bobot presentasinya sudah terdefinisi dengan ya presentasi misalkan kuisnya berapa, tugasnya berapa, mid dan final, project semuanya sudah terdefinisi di Sikola sesuai dengan apa yang kita definisikan di RPS di aplikasi CPL. Tetapi kalau kita misalkan tidak menggunakan jalur itu, kita membuat misalkan penilaiannya lewat kita buat asesmen manual misalkan ya dari alur pembelajaran tadi, otomatis presentasinya tidak mengikut ya, presentasinya akan terreset di sistem sebenarnya. Jadi walaupun misalkan kita sudah sinkronkan dari RPS, tapi kalau ada yang kita tambah asesmen baru di luar dari yang sudah ada di RPS, otomatis sistem itu akan melakukan reset ulang ya presentasinya. Karena jumlah asesmennya bertambah tapi ada asesmen yang tidak punya persen, jadi biasanya dia akan reset ulang. Nah, mau tidak mau untuk memperbaiki itu kita harus masuk ke grade, kemudian masuk ke grade report, kemudian masuk ke grade setup. Nanti di sini tinggal kita atur presentasi ya yang benar dari masing-masing asesmen yang kita lakukan ya. Yang perlu diperhatikan juga bahwa kalau ini kita tidak atur ya, ada beberapa yang pernah bertanya ya, beberapa yang kami pernah lihat bahwa ternyata yang dinilai itu hanya presentasi saja yang ada, karena yang lain itu nol semua persennya, tapi yang terisi hanya presentasi. Artinya bahwa ketika dibuat asesmennya, ya itu tidak didefinisikan presentasinya. Jadi semuanya mengikut hanya yang ada di presensi saja. Akibatnya nilai yang lain tidak dihitung. Jadi ini juga harus Bapak Ibu harus pastikan kembali ini ya. Jadi jangan sampai nanti di akhir ternyata hitungannya salah ya. Jadi tetap harus dibuka ini untuk memastikan kembali bahwa sudah benar aturan presentasi yang kita definisikan ya di penilaian kita. Jadi ini tadi cara pendefinisiannya. Jadi kalau kita klik tadi halaman grade book setup di sini, kalau kita sudah punya asesmen, otomatis asesmennya semuanya akan muncul di sini. Tinggal kita tandai saja mana yang akan kita gunakan dan kita tandai, kita berikan nilai persentasi di sini untuk menentukan persentasi untuk setiap asesmen yang ada. Kemudian kita simpan. Nah, di sini harus dipastikan bahwa total presentasi yang kita definisikan itu jangan sampai lebih dari 100. Jadi harus kurang dari atau sama dengan 100. Jadi kalau misalkan kita masih mau tambah asesmen misalkan ya, ini misalkan kita lewat tidak lewat RPS ya, kita bikin sendiri asesmennya dari secara manual ataupun nanti lewat grade lewat penilaian. Nah, supaya tidak direset ulang, tidak dirata-ratakan, Bapak Ibu pastikan bahwa jumlahnya ini jangan sampai lebih dari 100. Karena sekali kita memasukkan nilai yang totalnya lebih dari 100, kita simpan, sistem akan mereset ulang semuanya, merata-ratakan ulang kembali. Ya, jadi dipastikan bahwa ketika kita menyimpan ini
jumlah totalnya kurang dari atau sama dengan 100. Tapi kalau sudah fix semua, ya tentunya kita tinggal bikin semua dulu asesmennya, kemudian pastikan jumlahnya 100, kemudian kita simpan. Kemudian tidak perlu lagi kita lihat ulang ya. Tapi intinya bahwa apabila ada perubahan, ada penambahan, pastikan cek kembali di bagian grading setupnya di sini. Jangan sampai sistem merata-ratakan. Kita pikir mungkin sudah benar, ternyata sistem merata-ratakan ulang karena ada sesuatu yang kita tambahkan. Ya, jadi ada juga beberapa tahun semester lalu ya yang kejadiannya seperti itu karena dosennya menghitung manual di sistem di Excel, ternyata hitungan manualnya tidak sama dengan yang muncul di aplikasi. Itu terjadi ternyata karena ada perubahan grade yang dilakukan tidak dicek kembali. Akibatnya presentasinya dirata-ratakan semua oleh sistem. Nah, untuk pembuatan asesmen secara manual, ini tadi yang masih ditutup ya. Jadi di sistem Bapak Ibu kalau masuk ke sistem sekarang semua itu masih terkunci khususnya untuk bagian penilaiannya. Nah, di sini kita bisa masuk ke grade setup sama seperti tadi. Kemudian kita bisa tambah add grade item di sini. Kemudian kita definisikan misalkan tugas 1, kuis, UTS, UAS ya. Dan kita definisikan di sini berapa presentasi bobot dari masing-masing nilai tersebut. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, diharapkan tidak mengganggu gugat bagian ini. Ya, ini artinya nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau standar kan kita memberi nilai biasanya dari 0 sampai 100 Bapak Ibu ya. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengatur bahwa nilai tertinggi dari satu tugas itu misalkan 10, berarti Bapak Ibu harus atur di sini 0 sampai 10. Tapi kalau standarnya yang kita pakai adalah dari 0 sampai 100, bagian ini sebaiknya tidak usah diganggu gugat semua ya. Jadi kita hanya mengisi namanya saja, kemudian menginput, mencentang ini dan menginput berapa persen bobotnya. Atau boleh juga jangan dulu sekarang didefinisikan, tapi kita kembali dengan cara yang tadi. Ketika semua sudah kita input asesmennya, baru kita definisikan ulang di sini berapa persentasi dari setiap bobot. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Nah, bagian ini yang sering jadi masalah, Bapak Ibu ya. Jadi ada misalkan dosen memberikan nilai dari 1 sampai 4 misalkan ya, ada dari 1 sampai 10 misalkan. Tetapi di sini tetap ditulis 0 sampai 100. Akibatnya nilainya mahasiswa itu rendah semua. Ya. Atau kebalikannya juga bisa terjadi. Di sini di setting 0 sampai 10, tapi nilai mahasiswa ada yang 100. Itu pasti nilainya lebih besar dari 100 nantinya. Ya. Ini juga sudah ada banyak kejadian seperti ini sebelumnya. Jadi ketika kita mau kirim nilai ke Neosia, itu nilainya gagal dikirim. Karena nilai maksimalnya itu lebih tinggi dari 100 ya, sebagai batas nilai untuk nilai A. Ada juga beberapa kasus semuanya menjadi A semua, padahal harusnya nilainya bukan A. Ya. Ada juga kemarin kasus yang nilainya setengah yang terkirim. Jadi kalau misalkan nilainya 90, yang terkirim hanya 45. Ya, ada juga kasus seperti itu kemarin. Jadi ini semua karena efek pengaturan setting yang tidak diperhatikan. Jadi dipastikan bahwa kalau memang kita menilai pakai grade dari 0 sampai 100, pastikan di sini 0 sampai 100. Ya. Di yang sinkronisasi lewat RPS itu semua sudah dibuat basisnya itu 0 sampai 100 Bapak Ibu ya. Nah, kecuali kalau misalkan ada yang mau dirubah, ternyata Bapak Ibu tidak memberi nilai dari 0 sampai 100, ya Bapak Ibu mau tidak mau harus edit kembali di bagian ini untuk nilai maksimumnya. Ya. Tapi kalau memang standar memberi nilai dari 0 sampai 100, saya kira tidak ada masalah. Kemudian untuk menginput nilai, tadi kita sudah bahas kalau misalkan melalui alur pembelajaran,
Ya, seperti tadi ya, Bapak Ibu tinggal masuk saja ke bagian ini, kemudian pilih grade, kemudian nanti di sini kelihatan tugasnya kalau berupa PDF, kalau berupa file lain Bapak Ibu bisa download di bagian ini. Kalau misalkan file zip misalkan atau file Word yang tidak terbaca dari sini, Bapak Ibu bisa download dulu, kemudian buka dengan aplikasi lain, kemudian nanti menginput nilainya di sini. Nah, ini yang terbuka sekarang, Bapak Ibu ya. Yang tidak terbuka itu yang menginput lewat manual. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sudah selesai penilaiannya, mau menilai langsung nilainya dari asesmen yang diberikan, Bapak Ibu bisa masuk ke sini, ya, memeriksa langsung. Ini mungkin ini sudah ditahu ya bahwa di satu halaman ini yang dimunculkan hanya satu lembar jawaban ya. Jadi di bagian ini untuk membuka kertas yang lain. Kalau aplikasi PDF standar biasanya kan kita scroll saja ya ke bawah, otomatis semua halamannya ada. Kalau di sini memang hanya ditampilkan per halaman. Ya, sehingga kita bisa pindah halaman menggunakan menu yang ada di sini. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu bisa simpan. Kalau disimpan ini otomatis akan tersimpan dan kembali ke halaman ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyimpan dan langsung pindah ke mahasiswa berikutnya untuk dinilai, Bapak Ibu bisa mengklik tombol Save and Show Next. Jadi nanti ketika diklik maka yang muncul berikutnya adalah siswa yang secara urutan berada sesudah mahasiswa ini. Jadi seperti itu cara penginputannya. Nah, kalau kita pilih di sini tadi ya, di sini tadi menilai per tugas. Kalau kita mau lihat seluruh tugas mahasiswa, ya, karena terutama untuk tugas kelompok ya. Biasanya kalau tugas kelompok kita pilih grade, tentunya banyak mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas karena memang hanya satu orang yang mengirim. Nah, kita bisa melihat melalui Al-Sab Mysen di sini, sehingga kita bisa lihat mana yang mengirim langsung. Jadi tidak usah kita pindah-pindah halaman, langsung kita pilih saja mahasiswa yang akan kita nilai. Jadi bisa langsung klik ini. Ya, jadi ini otomatis kita abaikan karena tidak mengumpulkan tugas, atau bisa jadi ini tidak dinilai dulu ya. Nanti kalau sudah dinilai kelompoknya, kita catat siapa anggotanya, baru kita kembali untuk menilai mahasiswa ini berdasarkan jawaban yang dikumpulkan oleh teman kelompoknya. Seperti itu. Kemudian nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Kadang kala kita perlu untuk mendownload semua tugas ya, daripada kita buka satu-satu di sini, kita mau download semua, kemudian kita nilai di tempat lain, misalkan pakai Excel atau pakai aplikasi lain, kita bisa download sebenarnya. Jadi kita bisa gunakan tombol download Al Submission di sini. Tapi di sini ada yang harus diperhatikan, ya, terutama bagian ini. Ya, kalau kita download seperti ini biasanya untuk tanpa centang ini ya. Tanpa mencentang ini, biasanya kalau tugasnya hanya satu file ya. Jadi dengan mudah kita bisa lihat ada NIM dan tugasnya ya. Ada NIM di tugasnya. Tapi kalau misalkan ada dalam satu tugas itu ada banyak file yang di-upload, supaya tidak merepotkan kita mencari, kita bisa kelompokkan per directory. Sehingga kalau ini kita centang, kemudian kita download, maka setiap mahasiswa itu nanti akan terbentuk satu directory untuk tugasnya. Jadi lebih mudah kita mengecek karena dia per directory cara penyimpanannya. Ya. Kemudian untuk input manual, ya ini Bapak Ibu masuk di menu grade, kemudian pilih grade otomatis ini sebenarnya di awal grade report, otomatis akan ada halaman seperti ini dan ini kita bisa input kalau sudah dibuka. Saat ini belum dibuka. Ya. Dan untuk menginput kita bisa pastikan di sini edit modenya aktif ya, supaya bisa diinput. Kemudian kita bisa menginput langsung di sini ya, kemudian disimpan. Tapi cara ini mungkin akan merepotkan kalau kita harus input satu-satu di sini. Cara lain adalah dengan menggunakan fasilitas ekspor dan import yang ada di bagian
grade di sini ya. Di sini tadi opsinya tinggal kita ganti dengan export untuk mendapatkan data mahasiswa, untuk mendapatkan juga semua asesmen yang kita berikan, supaya kita tidak usah repot lagi bikin di Excel kolom-kolomnya ya. Jadi kalau ada yang kita mau keluarkan, kita bisa keluarkan ya. Kalau ada yang kita nilai yang kita masukkan, yang kita bisa tambahkan, kita bisa centang dari daftar. Kemudian di sini kita pilih export spreadsheet. Ada pilihan yang lain ya, terutama kalau kita pakai aplikasi seperti WPS Office ya. Itu juga ada, saya lupa ekstensinya ya. Ya, kalau itu kita pakai ya tentunya akan masalah kalau kita buka di Word, dia tidak akan terbuka. Atau di Excel ya. Jadi yang aman itu kita pilih Excel saja ya, karena aplikasi-aplikasi lain umumnya bisa membaca yang file Excel. Kemudian kita download ya. Kemudian sesudah kita download, nanti akan tampil filenya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada first name, ada last name, ada ID number ya, dan seterusnya. Sebenarnya juga kita tidak harus menggunakan fasilitas ekspor ya. Bisa juga sebenarnya langsung kalau kita punya file nilai yang sudah ada NIM-nya, ada namanya misalkan, ada juga semua asesmen yang kita berikan, nanti kan tinggal kita mapping nilainya, asesmennya. Hanya saja yang dikhawatirkan itu kalau pakai cara seperti itu di NIM yang kadang masalah. Karena ada kadang NIM pakai spasi di belakangnya, ya ada yang tidak, terutama kalau kita buat sendiri ya, kadang kita input sendiri karena tidak sengaja kita tambah spasi di belakangnya. Itu tentunya akan menyebabkan ketika kita lakukan sinkronisasi ya import, akan ada pesan kesalahan ya, bahwa ada NIM yang tidak sama. Jadi paling aman kalau kita download dari sini, pastikan kita download juga ID number-nya. Jadi ID number saja yang kita pakai supaya bisa dipastikan bahwa sama antara yang ada di sistem dan yang ada di Excel kita. Kemudian untuk mengimpor ya tinggal kita di sini tadi ya, bahwa filenya kita simpan tadi file Excel yang sudah kita buat itu dalam format CSV. Kemudian sesudah kita simpan ya, kita pilih filenya untuk kita masukkan di sini. Boleh juga kita drag. Tapi pastikan kita tahu apa yang dipakai jadi pemisah. Apakah koma, titik koma, ya tab, ya dan seterusnya. Ini beda aplikasi, beda juga ininya, defaultnya beda, setting komputer juga beda defaultnya. Jadi memang ini kadang jadi masalah. Jadi dicoba saja. Jadi kalau kita pakai CSV, kita coba upload, kita pakai koma misalkan, kita upload. Kalau gagal, kita coba ganti pakai kolon atau semikolon di sini, atau pakai tab. Jadi tergantung dari format CSV yang disimpan oleh aplikasi Excel misalkan, tergantung dari setting komputer yang kita punya. Nah, kalau sudah berhasil nanti akan ini kalau dari ini ya, ini kalau kita lewat copy paste nanti kita bahas. Kalau sudah berhasil tadi akan tampil datanya seperti ini. Kemudian di sini kita bisa lihat grade-nya ya. Nah, nanti tinggal kita mapping di sini. Ini tadi yang saya bilang, kita pertahankan saja ID number supaya tetap sama. Kemudian di sini kita mapping ke assessment. Di sini opsinya ada assessment dan seterusnya. Sebelumnya pernah ada kejadian ini di mapping ke feedback. Jadi ketika di-upload ya di-upload grade-nya ya gagal. Karena feedback isinya teks bukan angka. Ya, jadi ini diperhatikan bahwa yang kita upload, yang kita mapping di sini adalah yang assessment. Yang lain ini kita abaikan saja ya, karena kita butuh hanya ini, kan sudah ada pemetaannya dari sini. Yang kita butuh itu hanya nilai-nilai saja ya, nilai yang ada di assessment dengan nilai yang ada di file CSV yang sudah kita upload tadi. Ya. Kemudian kalau sudah, nanti akan ada pesan seperti ini, berhasil. Kalau ada masalah ya nanti tinggal kita lihat di mana masalahnya. Ya. Nah, cara lain selain pakai fasilitas import lewat CSV,
Ya ini yang paling sering digunakan ya. Tinggal kita blok saja daftar nilainya yang ada di Excel, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita upload. Ini jarang gagal ya, karena sudah sesuai dengan format yang dikenali oleh aplikasi ini. Itu jarang gagal. Yang masalah sering muncul kalau gagal di situ paling di sininya. Kadang dilupa mappingnya yang salah di sini. Itu menyebabkan sering gagal. Tapi tingkat keberhasilannya ini dibandingkan yang pakai cara impor dari pakai cara CS dari file CSV, ini lebih besar kemungkinan berhasilnya ya, karena tidak ada setting semikolon dan lain-lainnya pemisahnya ya, tidak ada setting seperti itu. Nah, jadi kalau sudah ada pesan seperti ini, Bapak Ibu tentunya sudah bisa melihat nilainya yang ada di bagian daftar nilai di sini. Nanti di sebelah kanan sekali akan ada nilai totalnya. Nah, kadang itu yang salah hitung ya. Kadang itu salah hitung, kadang yang muncul itu adalah total jumlah, bukan rata-rata, bukan hasil perhitungan dari rumus yang ada ya, dari bobot yang ada. Untuk memunculkan itu biasanya kita nonaktifkan edit mode-nya. Nanti kalau dinonaktifkan edit mode-nya, maka perhitungannya akan diambil dari hitungan perkalian nilai dan bobot. Ya. Jadi pada saat kita mengirim juga nanti pastikan dinonaktifkan edit mode-nya. Ya, karena kalau aktif edit mode-nya setahu saya itu nilainya kadang terkirim totalan yang terkirim. Jadi misalkan nilai rata-ratanya misalkan 85, tapi karena diaktifkan edit mode ketika mengirim, yang terkirim bisa jadi angka 300, 200. Ya, di jumlah nilainya. Ya. Kemudian kalau sudah benar, kalau sudah kita cek bahwa nilainya memang sudah benar, Bapak Ibu sudah bisa konfirmasi nilai. Saya tidak tahu sekarang namanya masih konfirmasi nilai atau bukan ya, mungkin ada perubahan. Mudah-mudahan masih sama ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum mengisi survei untuk mata kuliah ini, ya Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi survei. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi survei, kemudian kalau sudah selesai, Bapak Ibu akan dimunculkan pesan seperti ini, kemudian tinggal submit. Tapi kalau sudah mengisi survei, misalkan hanya mau diperbaiki, kalau konfirmasi ulang nilai, nanti akan muncul dialog ini saja, sudah tidak dilewati lagi bagian pengisian survei. Jadi seperti itu mekanisme penginputan nilai di sekolah. Jadi dipastikan Bapak Ibu yang menggunakan alur pembelajaran ya harusnya sudah bisa menginput nilai ya sekarang. Saya kembalikan ke moderator, ke MC, sorry. Halo, MC. Pergi ke MC tak? Oke, Pergi Pak. berangkali sholat. Ya bisa pakai MC cadangan saja ya. Oke, baik. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Pak Hendra. Selanjutnya, Bapak Ibu kita masuk ke sesi diskusi. Barangkali Bapak Ibu ada kendala Perkuliahan atau bersama. Iya, silakan Pak Rahmatullah. Oh. Ya. Ada di tahu. Baik, yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang kami hormati Ibu Direktur, Bapak Ibu Pimpinan Unit Kerja, baik Pak Hendra dan Ibu Dir, bahwa memang kita selalu mengadakan kegiatan ini, sosialisasi ini. Cuma mungkin perlu sedikit ada dalam tanda kutip itu tekanan ya, karena yang membuat kita belum beranjak menjadi sangat baik, walaupun sekarang sudah baik, adalah karena sinkronisasi dari RPS ke sekolah itu belum sempurna. Pernah ada data dirilis dulu oleh Transdiva bahwa sinkronisasi RPS ke mata kuliah itu kelihatannya rata-rata secara keseluruhannya masih sangat
rendah, walaupun mungkin sudah ada peningkatan ya karena itu dirilis di pekan-pekan awal kuliah. Sehingga mungkin memang ke depan ada harusnya waktu diberikan di jeda semester bahwa misalnya di bulan ini pekan sekian sampai pekan sekian pada semester yang akan berjalan itu diberi waktu untuk kemudian seluruh kelas itu disinkron. Ada masa sinkronisasi dari RPS ke Sikola, walaupun tentu langkah utamanya tentu bagaimana RPS itu dimutakhirkan. Nah, karena apa? Kalau itu tidak, kita tidak bisa menjamin bahwa pelaksanaan perkuliahan itu berdasarkan RPS. Apalagi kalau kita mau bicara pengukuran CPL nanti, itu juga bisa ada masalah. Nah, itu mungkin masukan pada teman-teman di Transdiva. Karena RPS khususnya di kami, di program bersama kami ini sudah menyelesaikan sebenarnya seluruh mata kuliah kecuali yang pendidikan agama selain agama Islam itu belum dimutakhirkan dengan baik. Karena terus terang di RPS itu pernah kami kewalahan karena seluruh penilaian di RPS itu dibuat sangat rinci sehingga konsekuensinya adalah begitu banyak asesmen yang harus diisi oleh dosen di sekolah, dan itu setelah kita pelajari beberapa semester ternyata itu tidak efektif, sehingga disederhanakanlah di RPS itu, mudah-mudahan tidak menyalahi kaidah RPS. Misalnya sub CPMK, jadi sub CPMK kan kemarin memang sudah disederhanakan, tidak lebih dari 8 sub CPMK. Tapi asesmen di sub CPMK itu kita hanya mengatakan penilaian collaborative learning, penilaian case study, penilaian PJBL. Nah, nanti kemudian dosenlah yang menerjemahkan itu. Ada sosialisasi RPS ke tim dosen bahwa di penilaian case study misalnya ada banyak instrumennya di situ. Ada tugas dinilai, ada tugas individu kelompok misalnya, ada presentasi, ada kuis misalnya. Itu karena kapan dibuat rinci, dia menjadi sangat susah. Nah, itu sudah kami lakukan. Tapi toh ternyata setelah kami cek secara acak, masih banyak juga teman-teman dosen memang yang akhirnya membuat sendiri menambah-nambah penilaian di situ di kelas-kelas semester, padahal kita sudah mengekspor ke kelas semester itu alurnya dan mensinkron di kelas utama, sehingga mungkin itu juga masukan kedua kami adalah mungkin ada suatu waktu ada keputusan dibuat oleh Transdiva bahwa misalnya sampai pekan ketiga tidak boleh lagi ada perubahan karena sudah sinkron dengan RPS. Karena sebenarnya sekolah itu cukup sederhana. Cukup 2 saja situ, misalnya ada di sub CPMK 1, misalnya di situ ada dokumen perkuliahan. Seluruh dokumen bisa ada di situ, ada modul, ada petunjuk, ada skenario, itu bisa di situ satu folder tapi bisa diisi banyak kan di situ. Yang kedua adalah asesmen, cukup 1 asesmen sesuai RPS di setiap sub CPMK. Nanti dosennya bisa banyak tugas, bisa sampai 10 di situ tugas misalnya untuk kemudian dinilai sehingga menjadi rekap, dia tidak menjadi nilai rinci. Itu yang kami lakukan, sehingga usulan kedua kami mungkin Bu Dir, Pak Hendra, ada waktu, ada aturan yang dibuat bahwa ini perubahan yang dilakukan di sekolah itu sampai pekan ketiga, sehingga betul-betul orang berpegang pada alur yang sudah disinkron dari RPS. Tapi catatannya tentu ya RPS-nya harus mutakhir, kemudian sinkronisasi dilakukan dengan basis kelas utama. Karena kalau kita bermain di kelas-kelas semester itu sangat berat mengerjakannya dari waktu ke waktu. Itu masukan Bu Dir. Kemudian pertanyaan saya yang pertama adalah, tadi banyak keluhan dari teman-teman dosen di program bersama bahwa mereka tidak bisa merubah penilaian itu di rekap di bagian belakang. Dia harus merubah itu di assignment-nya, di penilaian-penilaian di sub CPMK itu. Sebenarnya ada bagusnya. Ada bagusnya karena artinya apa? Kita konsisten untuk menilai tugas, menilai aktivitas dari mahasiswa, aktivitas formatif dalam bahasa RPS itu lewat depan, sehingga betul-betul itu terkontrol, tidak main-main di belakang. Tapi ada sedikit kendala memang Budir, bahwa memang kalau kita tidak meng-up nilai mahasiswa dengan pertimbangan rasional tertentu, itu bisa nilainya jatuh. Bisa nilainya jatuh, dan kalau dosen mengerjakannya di depan itu agak lama waktunya, sehingga mungkin perlu dipertimbangkan tetap ada ruang untuk membuka perubahan nilai itu di bagian belakang
direkap lah, yang bahasa kami rekap nilai di belakang itu, bukan di depan baru terekspor ke belakang. Itu yang pertama. Terakhir, yang kedua adalah kami masih mengalami masalah, Bu Dir. Ini kan di perkuliahan bersama karena banyak kelas, lalu kemudian variasi pesertanya, maka kami itu tetap di RPS ada namanya ujian akhir. Walaupun sebenarnya ujian akhir itu sebenarnya adalah kuis-kuis dari setiap subjek BMK yang digabung. Nah, sehingga kami sudah menyiapkan soal, tapi kendala kami di setiap semester itu soal tidak terekspor ke kelas-kelas semester itu. Sekarang kami dibantu lagi oleh tim Transdiva. Kami minta bantuan bahwa minggu depan itu harus tersedia, karena kalau tidak susah diakses oleh mahasiswa di kelas semester. Walaupun sebenarnya bang soalnya dan penataannya sudah bagus di kelas utama. Itu mudah-mudahan bisa mungkin kami dibantu, mudah-mudahan tersedia pekan depan itu untuk 2 mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya memang di situ ada soal multiple choice, itu sistemnya random, dan kemudian itu sudah ada nilai langsung dari sistem. Tapi walaupun kontribusi nilainya tidak begitu besar, tapi setidaknya bisa memberi ukuran gambaran umum dari mata kuliah itu untuk seluruh kelas. Iya, saya pikir itu, Ibu Moderator, Ibu Dir, Pak Hendra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Ibu Dir dan Pak Hendra untuk menanggapi. Apa bisa sekaligus kami bertanya, MC? Eh, Atau langsung respon ada dulu? baiknya direspon sepertinya terlebih dahulu, Pak, supaya tidak Ya, tinggal lebih 3 mudah. lagi Pak Ustadz dulu. Ya, tidak apa-apa Pak Ustadz direspon dulu, biar ini juga nggak hilang gitu. Siap, Bu Dir. Ya. Baik, saya nanti dibantu Pak Hendra untuk hal-hal yang bersifat teknis. Terima kasih Pak Rahmatullah. Nah, beliau ini saya bisa mengatakan adalah stakeholder yang selalu banyak memberi masukan dan evaluasi ya, karena yang pertama adalah memang beliau mengelola sangat banyak kelas, jadi banyak mungkin tipe-tipe lain yang bisa kita pelajari dari kebutuhan user dari MKU ya. Oke. Terkait dengan periode, ada 2 tadi periode ya. Periode terkait dengan pemutakhiran RPS dan masuk ke sekolah. Dan yang kedua adalah periode batas perubahan RPS. Saya yakin dan percaya semua idealnya adalah seperti itu ya. Nah, kami menuju ke sana Pak Rahmatullah, ke arah merapikan terkait dengan RPS. Namun memang ini titik krusialnya memang ada di level prodi gitu. Jadi mohon kerjasama mungkin dari Kaprodi sekalian yang mungkin hadir di sini, bahwa RPS ini kan milik daripada setiap mata kuliah. Jadi hasil penilaian portofolio yang mungkin 2 semester lalu itu ada, itu bisa dipakai untuk memutakhirkan. HP pulang itu kalau mengerti. Siap. Mengajar, Kak. Mengajar. Siap. Siap. Dipakai untuk memutakhirkan RPS-nya. Jadi tadi memang ada beberapa yang kami sempat lihat bahwa satu sub CPMK bisa sampai 2-3 asesmennya, Bapak Ibu. Ini memang merepotkan, bukan lagi persoalan bahwa menilainya ya, kadang ada memang asesmen yang terskip gara-gara itu tadi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jadi terima kasih atas sarannya. Kalau terkait dengan RPS, kami akan mungkin coba untuk lebih intens lagi melalui Direktorat Pendidikan, karena terkait dengan jadwal-jadwal di awal pengaturannya itu memang ada di Direktorat Pendidikan. Mulai dari membuat kelas, ada hubungannya dengan RPS ini. Nanti coba kami cari jalan keluar seperti apa untuk memasukkan periode menarik RPS itu ke sekolah. Mungkin saya sampaikan di saat ini juga bahwa
kami punya data, mungkin sudah sampai di Bapak Ibu Kaprodi yang hadir di sini terkait dengan sinkronisasi sekolah. Mungkin ini bukan RPS, memang datanya sangat kecil, tapi ini terkait kelas. Jadi masih ditemukan sampai dengan minggu ke-11 ada 700 lebih mata kuliah yang tidak sinkron. Ini baru mata kuliah Bapak Ibu, bukan mata kuliah, kelas. Jadi ini memang ada andil dari admin sekolah masing-masing karena harusnya ketika sudah ada kita sampaikan terkait dengan periode untuk membuat kelas dari pendidikan, kemudian sinkronisasi yang dilakukan sampai batas waktu di minggu keempat itu sudah disampaikan. Dan kelas yang dibatalkan atau kelas yang dihapus di Neosia itu harus dilaporkan untuk kita hapus di sekolah. Nah ini kami temukan masih ada 700 lebih. Per tanggal 5 kemarin kita sudah menghapus 200 lebih kelas, tapi penghapusan kelas ini Bapak Ibu harus berdasarkan konfirmasi dari yang bikin kelasnya. Jadi kami dari Transdiva tidak bisa langsung menghapus kelas yang tidak ditemukan di Neosia. Karena bahaya Bapak Ibu kalau tiba-tiba kami menghapus ternyata kelasnya sebenarnya terlaksana, cuma ada kendala teknis saja. Jadi ini by konfirmasi. Jadi untuk terkait RPS ini saya kira tantangan lagi ke depannya. Kita coba untuk mencari mekanisme seperti apa sehingga masuk juga di periode yang ada tata waktunya di Direktorat Pendidikan terkait dengan RPS ini. Karena kalau di Transdiva memang lebih ke sistemnya. Kemudian terkait dengan pertanyaannya, mungkin nanti saya bisa dibantu oleh Pak Kasubdit. Memang fenomena setiap semester ini Pak Rahmatullah bahwa ada up nilai untuk setidaknya mendandani sedikit. Sudah ada asesmennya sesuai dengan alur pembelajaran, tetapi memang distribusinya mungkin tidak distribusi normal ya, jadi harus sedikit di up. Dan ini mungkin bisa nanti Pak Hendra luruskan ya. Ini dari belakang itu Pak Kasubdit sekarang memang belum bisa, tertutup. Tapi memang pembicaraan kami dengan Direktorat Pendidikan bahwa ada masa nanti itu dibuka. Tapi dimaksimalkan dulu adalah kami ingin melihat progres penginputan nilai melalui yang tadi, yang taat asas dengan alur dan RPS. Jadi kemudian nanti kami akan melihat seperti apa perkembangannya, berapa banyak, berapa persen yang tadi yang tidak dapat mungkin melalui jalur yang kalau Pak Hendra bilang ada manual, ada yang ini. Kalau yang melalui asesmen itu tetap terdata, tapi untuk edit mungkin bisa melalui itu. Nanti Pak Hendra bisa mungkin menambahkan terkait dengan hal tersebut. Ujian akhir insya Allah Pak Kasubdit kita bantu semaksimal mungkin apa yang bisa di ini terkait dengan ada ujian di kelas paralel ya. Semoga tim bisa memaksimalkan kebutuhannya daripada teman-teman di MKU. Selanjutnya mungkin Pak Hendra, silahkan Pak Hendra menambahkan hal-hal yang bersifat teknis. Oke, terima kasih Bu. Ya, yang masalah RPS ini sebenarnya juga susah-susah ini ya, susah gampang untuk diselesaikan. Masalahnya sebenarnya bukan dosennya tidak ini ya. Ada juga memang beberapa prodi yang saya perhatikan memang belum ada RPS-nya di aplikasi pengukuran CPL, dan itu yang jadi masalah tentunya. Tidak mungkin bisa disinkronkan kalau di sana saja tidak ada datanya ya. Jadi terutama beberapa prodi yang S2, S3 itu yang memang masih kurang saya lihat. Rata-rata yang ada yang mau akreditasi biasanya baru membuat data itu di aplikasi pengukuran CPL. Nah ini mungkin yang harus mungkin ke depan yang kita mau monitoring itu dulu ya. Jadi mungkin di awal-awal semester depan sebelum masuk perkuliahan kita mau monitoring dulu semua program studi yang belum lengkap RPS-nya ya. Mungkin ya nanti dibicarakan dengan pimpinan bagaimana solusinya supaya dilengkapkan semua RPS di aplikasi pengukuran CPL.
Yang kedua tadi masalah nilai, saya kira insya Allah akan dibantu oleh tim ya, karena saya tahu juga kalau misalkan nilai yang mungkin ada perlu tambahan setting ya supaya bisa muncul di eh, alur pembelajaran di mahasiswa, nanti dibantu oleh tim untuk itu. Oke, mungkin itu saja ya. Kalau masalah nilai yang masih terkunci ya, saya kira memang tidak bisa saya kurang tahu detailnya seperti apa. Tapi intinya memang ada pembicaraan bahwa untuk saat ini kita fokus dulu ke penginputan melalui alur pembelajaran ya. Jadi sebenarnya walaupun tidak disinkronkan dengan RP, setahu saya kalau kita buat di alur pembelajaran itu masih bisa di ini ya, masih bisa diinput nilainya. Cuma saja ya memang merepotkan sebenarnya. Karena kalau kita mau menginput di sana kan harus satu per satu. Beda dengan kalau kita menginput langsung lewat belakang. Belakang Iya. tinggal download, tinggal copy paste nilai yang sudah ada misalkan dari tempat lain, masukkan, upload, selesai. Nah, itu memang jadi pertimbangan ya. Saya kurang tahu bagaimana kebijakannya nanti kemudian di berikutnya ya. Nanti kita lihat saja bagaimana. Mungkin kalau banyak yang minta dibuka ya dibuka mungkin ya. Oke, saya kira itu saja mungkin dari saya. Iya. Terima kasih kepada Ibu Dir dan Pak Hendra. Jadi sudah jelas ya Pak Rahmatullah terkait dengan pertanyaannya. Iya, oke Bu, makasih banyak. Memang cuma di kelas yang batal tadi juga itu kami belum menyisir dengan baik itu kelas-kelas batal karena ada banyak kan dibuat juga oleh fakultas seperti misalnya teknik itu kan buat jadwal MKU lewat adminnya mereka sehingga nanti mungkin kami bersurat tadi Bu Dir sudah sampaikan kita ke apa namanya ke akademik administrasi akademik baru kemudian kita tembuskan mungkin ke Transdiv supaya nanti tidak terhitung kelas yang nilainya belum masuk padahal sebenarnya itu kelas tersebut batal tuh. Ya. Kemudian memang MKU itu dan KKN itu satu rumah kelihatannya di Neosia sehingga rekor nilai yang terimput itu MKU tidak pernah 100 walaupun kenyataannya 100%. Karena memang KKN itu kan mata kuliah non tatap muka yang bisa diinput setelah semester lewat. Oke, terima kasih banyak Bu Dir, Pak Hendra. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Adnan Nasution. Ya, terima kasih Bu Indira. Ya, yang saya hormati Ibu Direktur, ya Bapak Kasubdit, ya kanda-kanda guru-guru saya yang lainnya. Ya, ini mungkin hanya teknis saja yang mungkin membuat kami kebingungan di lapangan. Ya, bukan lapangan, di kelas. Ya, karena ternyata salah satunya itu adalah ada mahasiswa yang tidak tercantum namanya di sekolah. Itu ada beberapa yang menyampaikan ke kami sehingga sampai sekian pertemuan, sampai 3, 4, itu belum ada namanya di sekolah sehingga teman-temannya sudah melalui presensi, sementara dia tidak gitu. Dan dianya juga sudah beberapa kali tidak hadir. Karena hadir atau tidak hadir kan kita tidak bisa identifikasi karena tidak ada namanya. Itu salah satunya adalah di kelas di PKN di Fakultas Kedokteran kelas B yang saya ampuh bersama teman. Itu yang pertama Pak Hendra, Pak Ibu Kasubdit. Terus yang lain kami melakukan beberapa kali presensi, ini teknis, ya, tapi ternyata tidak terekam atau tidak terekam gitu. Pas minggu depannya, nol lagi. Ya, anak-anak justru komplain kenapa kami alpa gitu. Secara otomatis mungkin dialpakan oleh sistem. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Hendra, ya kan ini ada beberapa hari yang kebetulan tanggal merah. Ya, sehingga presensinya harus menyesuaikan dengan tanggal-tanggal yang kita gunakan. Ya, itu mungkin kami bisa diberikan informasi bagaimana cara merubah tanggal itu. Ya, karena
umpamanya hari ini sebenarnya adalah pertemuan terakhir kalau dalam jadwal, tapi karena beberapa kali sehingga harus bertambah 2-3 kali kemudian. Ya, karena Pak Kasubdit tidak membolehkan kita mengganti di tanggal merah. Ya, katanya haram hukumnya. Ya, menurut Kasubdit ya, bos saya Pak Rahmatullah ya. Ya, pada tanggal 12 Februari 2026 itu penyampaian waktu kita rapat yang lalu. Ya, terus yang lain ya, tapi Pak Hendra, pembagian pemeriksaan tugas kalau kita ada tim mengajar, ya itu kan ada CPMK 1, 2, dan seterusnya. Ya, itu bagaimana caranya kalau kita 3 orang mengajar atau 2 orang mengajar gitu untuk pembagian yang mana kita mau nilai di antara CPMK mata kuliah PKN, Pancasila, ya karena itu harus segera masuk sebelum, karena itu menjadi nilai akhir nanti. Ya, itu terus tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Kasubdit tentang ada nilai-nilai mungkin kita up nilainya apakah karena dia ketua kelas ya ataukah karena mungkin ada kepribadiannya yang kita nilai baik ya itu akan di up nilainya ya, sementara di sistem itu kan tidak tersedia gitu. Ya, kita agak kesulitan. Mungkin itu mungkin sudah disinggung tadi oleh Pak Kasubdit. Ya, untuk sementara Ibu Dir sama Pak Hendra yang kendala-kendala atau hal-hal yang butuh tambahan untuk kami sebelum menyelesaikan beberapa pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kami persilakan kepada Pak Hendra untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Adnan. Oke, terima kasih. Saya share dulu ya. Sorry, salah share. Oke, Pak Adnan. Jadi sebenarnya untuk masalah mahasiswa tidak tercantum namanya di sekolah itu sudah disiapkan sebenarnya modul di aplikasi agar dosennya atau admin bisa lakukan sinkronisasi sendiri ya. Jadi aplikasi itu kalau kita masuk ke partisipan di sini, ini ada tombol untuk melakukan sinkronisasi peserta kelas. Jadi peserta kelas yang belum ada di sini otomatis akan dicek kembali di Neosia. Kalau dia sudah terdaftar di sana akan tertarik datanya di sini. Tapi ada masalah juga ya. Ada beberapa kasus kejadian mahasiswanya sudah mengisi KRS dan adminnya juga sudah mengerjakan, sudah lakukan proses sinkronisasi, tapi mahasiswanya juga tetap tidak masuk dalam daftar. Setelah ditelusuri ternyata KRS-nya belum disetujui oleh PA-nya. Ya, jadi itu juga yang harus dipastikan, terutama yang direvisi. Itu ketika mahasiswa merevisi, nah, kadang PA tidak melakukan persetujuan dan admin prodi juga kadang tidak tahu bahwa ada yang belum disetujui KRS-nya. Nah, itu yang harus diperhatikan di bagian ini. Jadi intinya kalau mahasiswa sudah mengusulkan revisi KRS, Kaprodi sudah PA sudah menyetujui KRS-nya, ketika disinkronkan melalui modul ini otomatis akan tersinkron. Ya, seperti itu, Pak. Kemudian ya presensi yang otomatis tidak hadirkan di sistem ini juga saya agak susah jawab sebenarnya ya, mungkin nanti Bu Dir yang jawab ya, karena ya. Kemudian untuk yang mengganti tanggal mungkin saya langsung kasih lihat saja caranya. Jadi kalau Bapak Ibu punya presensi seperti ini ya.
Sebenarnya kalau kita mau ganti tanggal di sini ada fasilitas untuk mengklik tombol di sini, edit session, dan kita bisa ganti sebenarnya di sini. Mau pindahkan ke tanggal berapa. Jadi ada fasilitas untuk ini, tinggal kita ganti tanggalnya, perbaiki jamnya, kemudian kita simpan. Nah, tapi ini harus kita lakukan 2 kali karena di sini ada 2, ada untuk mahasiswa dan ada juga untuk dosen, ya. Saya tidak tahu apakah di sistem ada mekanisme untuk mengotomatiskan atau tidak ya. Tapi intinya bahwa karena ini ada 2 baris, maka otomatis harus kita update keduanya, ya. Normalnya seperti itu, kecuali kalau ada mekanisme lain yang disiapkan di sistem untuk mengupdate secara bersamaan. Jadi intinya ada di sini, di tombol edit session di sini untuk mengganti. Kemudian, nah untuk penilaian, membagi penilaian sesuai dengan sub CPMK, sebenarnya kalau kita menginput berbasis RPS, otomatis kita bisa tahu di sini bahwa ini kan sub CPMK 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan asesmennya itu ada di sub CPMK, terletak di sub CPMK. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk saja ke sub CPMK yang ditugaskan ke Bapak Ibu dan mengklik tombol asesmen untuk dinilai. Ya, jadi masing-masing dosen tentunya sudah tahu bahwa dia di sub CPMK yang mana, ya. Jadi tinggal dimasuk saja ke sub CPMK yang ditugaskan Bapak Ibu, kemudian mengklik tombol untuk memberikan asesmen. Seperti itu. Nah, yang terakhir masalah penambahan nilai, ya selama ini tentunya karena asesmen yang kita berikan itu sudah kita atur totalnya 100%, mau tidak mau penambahan nilai kita masukkan di salah satu asesmen kalau menurut saya. Jadi kita bisa tambahkan misalkan di mau tidak mau ya, secara sistem mungkin ada tapi saya tidak pernah coba. Tapi yang paling mungkin adalah kita menambahkan melalui salah satu asesmen yang kita berikan. Misalkan di bagian, misalkan kita punya asesmen keaktifan misalkan. Ya tentunya kita berikan tambahan nilai bagi mahasiswa yang aktif di bagian itu, sehingga nanti mahasiswa tersebut bisa dapat tambahan poin di bagian keaktifannya misalkan. Ya, jadi kita bisa tambahkan seperti itu. Tapi kalau cara seperti itu, kalau ada keaktifan tentunya berarti ada RPS-nya ya. Ada di RPS penilaian untuk keaktifan. Tapi kalau memang tidak ada, ya mau tidak mau kita harus menambahkan melalui salah satu asesmen yang ada. Selama ini ya umumnya kita gunakan cara seperti itu, Pak. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Dir, mungkin ada yang mau ditambahkan. Oh, iya. Saya lanjut mungkin terkait dengan yang belum disampaikan terkait dengan perekaman presensi yang otomatis. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini fitur bukan fitur ya. Perubahan ini memang terjadi di semester ini berdasarkan evaluasi dari semester sebelumnya. Jadi karena kita masih menganut peraturan rektor terkait dengan yang berhak mendapatkan nilai itu adalah mahasiswa dengan kehadiran 80%, gitu ya. Jadi ada dosen yang melihat itu sebagai sesuatu yang harus diikuti, tapi ada juga yang tidak mengikuti terkait dengan presensi tersebut. Jadi mahasiswanya tetap diberi nilai berdasarkan asesmennya. Tapi ada juga yang masih menggunakan. Nah, di semester yang lalu ada kami temukan kejadian perbedaan persentase kehadiran antara Sikola dengan Neosia. Jadi kenapa bisa berbeda? Karena biasanya kalau kita menggunakan presensi pakai QR code secara langsung ya, kita kita tampilkan QR code-nya, mahasiswa nyekan, ini akan otomatis terrecord. Nah, biasanya kita dosen luput untuk tidak menghadirkan mahasiswa yang lagi absen. Jadi kita biarkan kosong begitu saja. Nah,
terkait dengan hal tersebut ternyata sistem itu menghitungnya bukan menjadi 16 pertemuan. Mahasiswa yang tidak terhitung present atau absen itu tidak terhitung sebagai jumlah pertemuan. Sehingga mahasiswa yang tidak hadir di pertemuan dan tidak dicentang salah satunya oleh dosennya, itu dia terhitung menjadi tidak menjadi pertemuan bagi dia bagi mahasiswa yang bersangkutan, individu yang bersangkutan. Jadi, persentasenya bisa saja temannya dibagi 16, mahasiswa yang bersangkutan itu pembaginya adalah 14. Sehingga persentase kehadirannya itu bisa menjadi lebih dari 80%. Padahal yang bersangkutan beberapa kali tidak hadir. Jadi ini adalah hasil evaluasi kenapa pada saat lewat dari jam perkuliahan itu langsung terrecord otomatis tidak hadir baik dosen maupun mahasiswanya. Namun hal tersebut kalau misalnya dosennya mengganti di waktu yang lain itu bisa langsung dihapus Bapak Ibu. Kita bisa lakukan presensi ulang gitu. Ketika misalnya kuliahnya kita sudah laksanakan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu penjelasan terkait dengan rekam otomatis. Saya kembalikan ke MC. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Ustadz. Iya, saya kembalikan ke Bapak. Makasih jawabannya Bu Dir. Yeah. Oke, selanjutnya kita ke Bapak Muhammad. Saya persilakan kepada Bapak Muhammad. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Direktur yang saya hormati, Pak Sudit, Pak Rahmatullah, Pak Hendra. Satu, apakah di menu sekolah itu kita bisa dapat nama dan nomor telepon pemandu sekolah di setiap fakultas, syukur-syukur setiap departemen, supaya Pak Hendra tidak diganggu terus. Artinya kalau misalnya bisa, apakah di sekolah itu dimunculkan nama-namanya, ya? Karena kadang-kadang juga susah kita dapat informasi itu, ya. Itu yang pertama, Bu, ya. Yang kedua, boleh tidak dicerita Hendra-Hendra yang lain? Karena Pak Hendra itu sangat cepat merespon kalau ada masalah. Coba di cloning dulu itu Pak Hendra supaya begini, kalau saya telepon helpdesk lama itu baru ada tanggapan, Pak Hendra. Yeah. Jadi sementara kalau saya kontak direct kontak Pak Hendra itu belum selesai saya duduk sudah ada responnya. Atau kalau saya chat Pak Hendra duduk belum berdiri saya sudah ada responnya. Nah, tolong itu yang di helpdesk itu Pak Hendra paling tidak kalau sama dengan Pak Hendra kan mungkin susah ya karena cuma satu Hendra di Unhas. Tolong dikader itu yang di helpdesk itu Pak Hendra orang-orang yang quick respon. Karena kadang itu kita misalnya pada saat di kelas kita ada kendala atau lagi di aplikasi itu kalau misalnya besok pindah respon mati coli itu kita punya semangat. Nah, kalau Pak Hendra Masya Allah makanya saya sebut Masya Allah karena cepat kita respon Pak Hendra. Saya salah satu yang pernah menggunakan jasanya Pak Hendra itu sangat cepat. Jadi maksud saya tolong nomor satu tadi Ibu Direktur pertanyaan saya adakah nama dan nomor telepon tadi di pengantarnya Ibu Dir atau siapa itu bahwa ada orang-orang yang ditugaskan di fakultas. Nah itu kita butuh namanya. Kalau masuk di aplikasi sekolah lebih cakep lagi. Jadi anytime kita bisa lihat siapa makhluk Tuhan yang ditugaskan itu. Nah yang kedua, tolong itu Pak Hendra, tolong Bapak mengkader baik itu yang di helpdesk itu Pak. Supaya muncul Hendra-Hendra yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting tidak mati lino ya. Kalau mati coli ya. Iya Ustaz, mati coli rata-rata helpdesk itu, sorry. Oke, saya tanggapi Pak Muhammad ya. Oke, saya kira ini nanti mungkin diminta di pengembang ya, supaya daftarnya itu dimunculkan ya di halaman depan untuk masing-masing fakultas ya, siapa-siapa yang menjadi fasilitator istilahnya ya, di sekolah untuk masing-masing fakultas sehingga bisa Bapak bisa langsung hubungi. Ini masalah respon helpdesk ini juga saya agak susah sebenarnya jawab ya, karena kemarin juga itu kami juga melakukan penelitian. Salah satu mahasiswa kami minta untuk melakukan penelitian mengevaluasi bagaimana kinerja helpdesk dan respon paling
tinggi dari semua admin, mahasiswa, dan dosen tentang helpdesk itu memang paling rendah nilainya di bagian respon. Ya, jadi kami juga sudah meneliti itu, dan ada beberapa bagian yang memang rendah ya dari sisi kinerja helpdesk, tapi yang paling rendah memang itu di bagian respon yang hampir semua dosen, mahasiswa, admin keluhkan di penelitian itu. Ya mungkin saya tidak bisa terlalu mengintervensi ini ya, karena helpdesk itu kan di luar ini ya, dia kan perusahaan di hits ya, jadi ya mudah-mudahan nanti bisa apakah diintervensi ke hitsnya atau gimana supaya helpdesk itu bisa, mungkin perlu tambah orang mungkin ya, karena mungkin hanya sedikit yang ada di sana sehingga responnya agak lambat, dan juga mungkin pengetahuannya yang lain mungkin ada tambahan tapi pengetahuannya mungkin kurang, akibatnya ya tidak bisa langsung menanggapi kalau ada permintaan atau pertanyaan dari dosen, admin, atau mahasiswa. Ada beberapa juga WA ke saya, admin terutama, kalau sudah misalkan sudah lebih dari 1 hari misalkan menanyakan sesuatu ke helpdesk tidak ada tanggapan, baru kemudian admin itu menanyakan ke saya, Pak, kenapa ini kalau saya sampaikan misalkan hubungi helpdesk, dia bilang sudah Pak, tapi tidak dibatu-batui. Anu juga Pak Itu Hendra, bahasa. pernah saya usulkan itu Pak Hendra, bahwa itu tim pendamping sebenarnya di fakultas itu harus per prodi. Cuma memang kan ada keterbatasan di tingkat universitas sehingga hanya mewakili 2 atau 3 per fakultas. Sehingga kemarin saya sampaikan ke GPM, bagaimana kalau fakultas juga membuat SK pendampingan yang ada setiap prodi, sehingga Bapak Ibu dosen di prodi itu tidak kewalahan untuk menghubungi siapa fasilitatornya kalau dari prodi lain. Kira-kira begitu Pak Hendra kemarin usulannya. Ya, nanti dibahas kembali masalah itu. Mungkin dari Ibu Direktur saya kembalikan. Oke, nah saya tadi sudah direspon oleh Pak Hendra, dan terima kasih Pak Muhammad. Ini tadi kendalanya Pak Muhammad sudah dibuktikan oleh riset yang dilakukan oleh Iya, betul Pak Direktur. Hendra. Saya Jadi ngomong itu apa adanya, bukan ada apanya. Jadi tentu karena ini adalah pihak yang tidak melekat ke kami, tentu koordinasi dan mungkin kita akan menyurat ke tim pengembangnya terkait dengan Diteruskan, ya betul. ya betul, respon dan data yang mungkin basisnya data ya, data terkait dengan keluhan yang diterima selama ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Kalau terkait dengan ini mungkin bisa saja ditampilkan, tetapi saya khawatir jika nomor telepon itu ditampilkan di halayak umum gitu. Nomor teleponnya dosen fasilitator mungkin ada hal yang harus ini ya, mungkin dibatasi gitu. Jadi Mungkin nanti di ini saja Bu, nanti di halaman home sesudah login. Jadi, setelah login. Oh ya, setelah boleh. login ditampilkan. Tapi Oke. kalau yang di depan nggak bisa. Iya, Ya. setelah login, betul. Ya, setelah login bisa ditampilkan. Jadi nanti bisa mungkin per fakultas ya Pak Hendra ya. Jadi kalau dia login di fakultasnya dari fakultasnya, jadi dia tampil fakultasnya. Betul, tadi saya merespon Pak Rahmatullah. Ini sebenarnya kami sudah sampaikan dari semester lalu Pak Rahmatullah, bahwa kami sangat mendorong di level fakultas itu untuk menetapkan juga di prodinya masing-masing siapa yang menjadi pendamping atau dosen fasilitator di tingkat prodi, sehingga kami mungkin bersentuhannya dengan yang level fakultas. Nah, fakultas ini yang turun kembali ke fakultasnya masing-masing, kemudian let's say mungkin mengguide dan melatih yang di level yang di prodinya. Tapi semester ini sepertinya belum jalan sampai dengan menjelang akhir semester. Mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik bisa kita bicarakan dengan pimpinan fakultas. Saya kira begitu respon kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan ke MC. Iya, oke, terima Mantap, kasih mantap. banyak
Thank you, Bu Dir. Terima kasih atas masukannya Bapak dan Ibu. Selanjutnya barangkali masih ada Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait dengan penginputan nilai di sekolah. Saya persilakan. Oke. Jika Boleh Indira? sudah, Ya, oh iya, ya, silakan Ibu. saya sedikit menyampaikan karena kemarin ada yang bertanya. Kebetulan kemarin ada yang bertanya bahwa di mana di input mata kuliah non tatap muka. Sekolah hanya untuk mata kuliah tatap muka. Jadi mata kuliah non tatap muka itu tidak ada di sekolah. Jadi ada kemarin dosen yang bertanya bahwa saya mencari mata kuliah non tatap muka tapi tidak menemukan gitu. Jadi Bapak Ibu yang kami sinkronkan itu adalah hanya mata kuliah tatap muka karena itu yang ada presensinya gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan dan tanggapan dari Bapak Ibu, sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa materi. Oh iya, silakan. Iya, silakan Pak Nurdin. Tabe, Bu Direktur, Pak Hendra, Ya, Prof. ini permohonan khusus ini untuk S2, Bu, matematika, karena kami kemarin ada kekacauan input mahasiswa dengan mata kuliah K24 dan K25 sehingga baru-baru sekarang ini baru digeser-geser itu mahasiswa untuk pada mata kuliah tertentu, kelas tertentu. Mohon kami dibantu kalau ada ini karena untuk sekarang kesulitannya adalah monitoring perkuliahan untuk kelas yang baru begitu, Ibu. Jadi kadang-kadang masih muncul di monitoring yang lama padahal tidak itu yang dilakukan oleh admin kami jadi terbatas itu. Mohon dibantu nanti kalau ada minta bantuan dari admin kami di matematika. Kasih Bu, itu aja sebetulnya. Oke, baik, Prof. Mungkin saya kira kami bisa bantu, namun boleh mungkin disampaikan mata kuliahnya kalau memungkinkan lewat surat, Prof. Supaya ada dasar kami apa ceritanya kan mau di adjustment sedikit ya, jadi ada betul, untuk betul. melakukan perubahan dan ini berdasarkan permintaan daripada prodi. Saya kira begitu, Prof. Iya, makasih banyak, Bu. Mute Bu Indira. Oh iya, maaf. Oke. Maaf, Bapak. Barangkali dari Bapak Ibu masih ada yang mau ditanggapi. Silakan Bapak Ibu. Oke, jika sudah tidak ada, kami ingin menyampaikan bahwasannya untuk materinya sudah kami kirimkan di link chat Zoom ini berikut dengan presensinya, dan untuk recording untuk pada hari ini itu dapat diakses di kanal YouTube Transdiva. Sebelum kita mengakhiri sesi Zoom kita pada hari ini, boleh terlebih dahulu Bapak Ibu yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya untuk bisa kita angkat layar. Di sini ada 4 slide. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Slide 3 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Oke. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga untuk penginputan nilai di semester genap 2025-2026 ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.